Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Maria Gordeok, NIM 1723 030013, tugas review buku keempat, kelas A regular sore. Saya akan mencoba menganalisis mengenai buku yang keempat tentang perpustakaan masyarakat dan sosial. Dalam bab ini, memperkenalkan tentang tema, konsep, dan gagasan utama yang ada inti dari buku ini. Ini dimulai dengan merangkum banyak tantangan itu tentang perpustakaan dan masyarakat pada umumnya yang menghadapi dan sekarang untuk masa depan yang bisa diduga. Ini menarik perhatian pada pentingnya informasi dan teknologi komunikasi sebagai salah satu pendorong utama, tidak hanya dalam hal penyediaan infrastruktur tetapi juga dalam hal cara masuk informasi dan konten mana yang disimpan, diakses, dan dimanfaatkan efek terbaik. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan digital. Perpustakaan memiliki peranan kunci dalam menjabatani kesenjangan yang signifikan yang masih ada di negara berkembang dan maju antara informasi memiliki dan yang tidak dimiliki. Ada tantangan yang sama besarnya penyediaan dan akses yang mudah tanpa batas ke informasi berkualitas dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan efektif. Pustakawan jelas memiliki peran kunci di sini, tidak hanya sebagai perantara antara sumber daya dan pengguna, tetapi sebagai fasilitator dan guru, penguat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan dan budaya yang mendasar. Ada banyak diskusi dalam buku ini tentang perpustakaan sebagai fisik ruang. Sementara perkembangan digital telah mengubah cara pandangan kita di perpustakaan sebagai gedung. Jelas akan ada kebutuhan untuk tempat di mana orang dapat pergi untuk belajar, meneliti, berinteraksi, bersosialisasi, dan menjalankan lebih banyak fungsi, dan beberapa di antaranya secara tradisional dikaitkan dengan perpustakaan. Sementara yang lainnya lebih mirip yang saat ini dilakukan di ruang sosial dan publik lainnya. Adapun pertanyaan tentang apa nilai dan dampak perpustakaan, tanpa jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini akan sulit untuk membenarkan investasi yang berkelanjutan. Namun, banyak bagian dari buku ini yang berfokus pada evaluasi kemajuan masih perlu dicapai jika harus meyakinkan yang ingin dibuat, dan mereka perlu dibuat dalam bentuk layanan perpustakaan jenis baru dan itu dibangun di atas akses global dan sumber daya yang hampir tak terbatas, secara luas dan didistribusikan dan tersedia untuk pengguna terlepas dari asalnya. Kebutuhan untuk memastikan relevansi dan karenanya kepentingnya perpustakaan dan perannya asosiasi profesional dengan demikian merupakan bagian penting dari buku ini. Yang selanjutnya tentang lingkungan masa depan. Di seluruh dunia, resesi telah berdampak pada belanja perpustakaan di negara maju dunia, dan situasi ini memungkinkan akan berlanjut untuk beberapa waktu yang akan datang, meskipun belum jelas bagaimana depresi keuangan besar akan mempengaruhi permintaan akan layanan perpustakaan. Hal ini diprediksi secara luas, tidak terkecuali oleh kontributor buku ini, bahwa kebutuhan masa depan akan dilayani dengan cara yang berbeda, cara dari sebelumnya. Ini dikatakan sebagai kesimpulan yang hampir pasti ketika seorang menganalisis cara-cara yang sudah ada di internet secara signifikan mengubah cara orang menjalani hidup mereka. Digital, perkembangan perpustakaan, dan globalisasi, dan pada saat yang sama
personalisasi penyediaan informasi telah berubah permintaan untuk dan penyediaan dan penggunaan koleksi dan pelayanan perpustakaan. Namun, teknologi hanya menjadi suatu dorongan meskipun itu sangat penting. Dengan adanya diidentifikasi di bab selanjutnya, penggunaan menjadi lebih menuntut dan lebih diverifikasi dan lebih canggih dalam tuntutan dan persyaratan mereka. Sementara perubahan sosial dan politik akan mempengaruhi cara bagaimana perpustakaan dilihat. Jurusan selanjutnya, perkembangan diperkirakan potensi digital yang cukup besar dan sumber daya dan diakui secara luas dan banyak proyek besar yang telah dilakukan mulai membuahkan hasil di bidang ini. Konsekuensinya, perpustakaan telah diubah melalui harapan teknologi, tapi mereka perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Itu kebaikan yang telah lama ada di hati mereka. Beberapa teknologi, misalnya perangkat seluler dan sejenis penggunaan internet, belum sepenuhnya dieksploitasi akses informasi atau dukungan pendidikan, budaya, dan juga sosial. Kesetaraan dan persamaan akses informasi selalu menjadi komoditas dasar dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan menyimpan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratis perpustakaan. Perpustakaan masyarakat tanggung jawab sosial. Akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua internet. Khususnya dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil informasi meskipun ketidaksetaraan ada bahkan sebelum di era digital datang menjadi ada. Baik, selanjutnya akses internet ke informasi lebih mudah. Selanjutnya adalah karena kita sekarang hidup di masa kesenjangan digital, di mana teknologi dan akses informasi dapat memisahkan si kaya dan si miskin. Ada ketimpangan dan kesenjangan yang disignifikasi dari perpustakaan menyediakan secara global. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan oleh John Viator, akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain, seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dalam buku ini, ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hal ketidakmampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dan dibandingkan dengan sebelumnya. Yang selanjutnya tentang perpustakaan sebagai ruang fisik. Terlepas dari pergerakan signifikan menuju penyediaan digital, tetap ada namun kebutuhan berkelanjutan yang substansial untuk perpustakaan sebagai ruang lokasi di mana kegiatan tertentu, termasuk bersosialisasi, dapat berlangsung. Bicara tentang tempat ketiga dalam bukunya The Great Good Place. Suatu tempat yang bukan merupakan pekerjaan atau rumah melainkan terletak di tengah. Dengan kata lain, wilayah netral tempat orang dapat berkumpul dengan bebas, belajar dan bersosialisasi, di mana mereka didorong dan spontanitas berada didukung. Bangunan perpustakaan berubah ke arah gedung ketiga Oldenburg, tempat dan dalam banyak hal menjadi tidak dapat dikenali dari fisik ruang yang hanya 1 atau 2 dekade yang lalu. Setidaknya, untuk saat ini, buku masih dapat ditemukan di rak dalam lingkungan belajar baru ini. Dan yang terbaik contoh mengambil pendekatan integratif yang menggabungkan fisik dan virtual di seluruh rangkaian layanan yang beragam namun saling melengkapi dan koleksi.
Dalam hal ini juga sejumlah penulis telah mempelajari peran penyediaan informasi dalam hal membantu pengguna mengembangkan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki atau rasa dan dikutip dalam Williamson dan Roberts dengan menghubungkan ke komunitas melalui informasi yang membantu orang untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja analisis dari buku yang keempat. Mohon maaf kalau salah tingkah laku dan kata-kata. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk Bapak dosen dan juga teman-teman.